Bapak dan Ibu pensiunan, jangan dulu keburu senang, jangan juga langsung panik kalau di grup WhatsApp atau media sosial mulai rame kabar yang bilang rapel gaji pensiunan pasti cair pada Senin, 25 Juli 2026. Kabar seperti ini memang gampang banget bikin hati berdebar, apalagi kalau munculnya seolah-olah meyakinkan, pakai tanggal yang spesifik, dan dibagikan dari satu grup ke grup lain sampai rasanya seperti sudah resmi. Ada yang langsung bilang, "Wah, ini kabar gembira nih." Ada juga yang mulai hitung-hitung kira-kira berapa tambahan dana yang bakal masuk ke rekening. Tapi, pertanyaan paling pentingnya justru ini. Apakah tanggal 25 Juli 2026 itu benar-benar sudah ditetapkan secara resmi, atau cuman informasi yang masih belum punya dasar hukum yang jelas? Nah, disinilah kita perlu bahas pelan-pelan, tuntas, dan jangan sampai salah tangkap. Karena kalau soal rapel gaji pensiunan, ini bukan isu kecil, bukan sekadar rumor biasa, dan jelas menyangkut hak jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia. Mulai dari pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan TNI, pensiunan Polri, sampai penerima pensiun janda dan duda, semuanya punya kepentingan terhadap informasi seperti ini. Maka dari itu, kali ini kita akan bedah bareng-bareng informasi yang lagi beredar soal Senin, 25 Juli 2026 yang disebut-sebut sebagai tanggal mulai cairnya rapel gaji pensiunan tahun 2026. Tentu saja kabar seperti ini langsung bikin perhatian publik naik karena kalau memang benar direalisasikan oleh pemerintah lewat PT Taspen, dana rapel itu bisa jadi tambahan penghasilan yang lumayan besar buat para pensiunan. Apalagi kebutuhan hidup sekarang makin naik, biaya berobat juga tidak murah, kebutuhan rumah tangga jalan terus, dan pengeluaran sehari-hari tidak pernah nunggu keadaan. Karena itu, silakan simak video ini sampai habis, jangan cuma lihat bagian awal lalu buru-buru ambil kesimpulan. Kita akan kupas dari mana asal kabarnya, kenapa isu ini bisa ramai, apa syarat supaya rapel benar-benar bisa dibayarkan, dan apa konfirmasi yang sudah disampaikan oleh PT Taspen. Jadi Bapak dan Ibu bisa membedakan mana yang masih sebatas harapan, mana yang cuma kabar media sosial, dan mana yang sudah benar-benar punya keterangan resmi. Buat Bapak dan Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, kasih like, tulis komentar, dan share video ini ke sesama pensiunan atau keluarga yang memang butuh informasi seperti ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembaruan terbaru yang kami bagikan lewat channel ini. Oke, sekarang kita masuk ke rujukan utama pembahasan hari ini. Informasi mengenai jadwal pembayaran rapel gaji pensiunan pada Juli 2026 ini merujuk pada sebuah berita atau artikel yang dipublikasikan pada 18 Juli 2026. Di artikel itu, judulnya kira-kira seperti ini, Mantap Senin 25 Juli 2026. Jadi tanggal dimulainya pembayaran rapelan gaji pensiunan. Benarkah? Dari judul saja, jelas banget banyak pensiunan langsung dibuat penasaran. Kata mantap dipakai, lalu tanggalnya juga disebut sangat spesifik sehingga kesannya seolah-olah memang sudah fix dan tinggal tunggu hari H. Apalagi tanggal 25 Juli 2026 itu jaraknya tidak terlalu jauh dari waktu publikasi berita tersebut, jadi wajar kalau banyak yang langsung bertanya-tanya, apakah benar dalam hitungan hari rapel, gaji pensiunan akan mulai masuk ke rekening? Tapi kita tidak boleh berhenti di judul. Judul itu baru pintu masuk, belum tentu isi dan kesimpulannya sama dengan kesan yang dibangun di awal. Berdasarkan pembahasan dalam informasi tersebut, pencairan rapel gaji pensiunan Juli 2026 kembali jadi perbincangan setelah muncul berbagai unggahan di media sosial yang menyebut pencairan rapel akan dilakukan paling lambat pada 25 Juli 2026. Kabar ini menyasar jutaan penerima pensiun, termasuk pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda penerima manfaat pensiun di seluruh Indonesia. Karena jumlah penerimanya besar banget, informasi seperti ini bisa menyebar super cepat. Satu orang kirim ke grup keluarga, dari situ masuk ke grup pensiunan, lalu diteruskan ke berbagai platform media sosial, dan akhirnya banyak yang menganggap kabar itu sudah resmi. Padahal disinilah kita harus hati-hati. Ramai belum tentu benar, viral belum tentu resmi. Banyak orang membagikan sebuah kabar juga tidak otomatis menjadikannya benar.
Untuk urusan pembayaran dari negara, apalagi yang menyangkut perubahan nominal, pensiun, atau rapel, harus ada dasar hukum, regulasi, mekanisme teknis, dan pengumuman dari lembaga terkait. Tidak bisa cuman karena ada postingan yang ramai, lalu langsung dianggap keputusan final. Dalam pembahasan kali ini, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan memang soal realisasi rapel gaji pensiunan pada Juli 2026. Para penerima manfaat ingin tahu apakah benar rapel itu paling lambat akan dibayar pada 25 Juli 2026. Inilah inti kabar yang sedang beredar, dan inilah juga alasan kenapa konfirmasi dari PT Taspen jadi sangat penting. Sebagaimana diketahui, PT Taspen adalah lembaga yang mengelola pembayaran pensiun bagi banyak penerima manfaat di Indonesia. Jadi setiap informasi mengenai perubahan nominal, rapel, jadwal pembayaran, maupun mekanisme pencairan seharusnya merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen. Jangan cuma mengandalkan potongan unggahan, judul video yang dibuat heboh, gambar yang viral, atau pesan berantai yang sumbernya tidak jelas. Kabar mengenai rapel ini mendapat perhatian besar karena jutaan pensiunan memang masih menaruh harapan terhadap adanya tambahan penghasilan di tahun 2026. Banyak yang merasa rapel bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi para pensiunan. Bagi sebagian penerima, tambahan dana itu mungkin bisa dipakai untuk beli obat, memenuhi kebutuhan rumah tangga, membantu biaya sekolah atau kuliah cucu, melunasi kewajiban tertentu, atau sekadar menutup kebutuhan pokok yang harga-harganya terus bergerak naik. Harapan seperti itu tentu wajar banget. Para pensiunan sudah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk negara. Mereka pernah bekerja di berbagai instansi, kantor pemerintahan, satuan militer, kepolisian, pelayanan masyarakat, dan berbagai bidang birokrasi di seluruh Indonesia. Karena itu banyak pensiunan berharap pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan mereka lewat kebijakan yang adil, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pensiunan itu bukan kelompok yang boleh dilupakan begitu saja. Mereka adalah bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Pengabdian mereka selama puluhan tahun jadi alasan moral kenapa harapan terhadap peningkatan kesejahteraan terus muncul. Tapi harapan tetap harus dipisahkan dari keputusan resmi. Kita boleh berharap, tapi jangan menganggap sebuah kabar sudah pasti sebelum ada aturan yang sah. Sekarang kita masuk ke inti informasi yang sedang ramai di mana-mana. Dalam beberapa hari terakhir, narasi mengenai pencairan rapel gaji pensiunan memang beredar sangat luas di media sosial. Narasi itu menyebutkan bahwa rapel akan direalisasikan pada pertengahan Juli 2026. Bahkan ada yang menyebut tanggal secara sangat spesifik, yaitu Senin 25 Juli 2026. Menurut kabar tersebut, pembayaran rapel akan mulai dicairkan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda. Karena yang disebut bukan satu kelompok kecil, tapi hampir semua kategori penerima pensiun, maka kabar ini makin cepat menarik perhatian. Bukan cuma satu golongan pensiunan yang merasa berkepentingan, melainkan hampir seluruh penerima manfaat pensiun. Sebagian orang kemudian menafsirkan bahwa pembayaran rapel itu sudah masuk jadwal resmi. Ada yang mulai rajin cek rekening, ada yang tanya ke sesama pensiunan, dan ada pula yang mencari kabar melalui kantor bayar. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah penyebutan tanggal dalam sebuah unggahan belum bisa dianggap sebagai jadwal resmi kalau belum disertai regulasi dan pengumuman dari pihak yang berwenang. Kabar seperti ini memang akhirnya jadi bahan obrolan khusus di kalangan para pensiunan. Wajar. Karena selama beberapa bulan terakhir banyak penerima pensiun terus menunggu kepastian apakah ada rapel atau penyesuaian penghasilan. Setiap kali muncul tanggal baru, harapan pun kembali menyala. Namun justru di situ Bapak dan Ibu harus makin hati-hati. Jangan sampai harapan yang wajar dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bikin judul berlebihan, menyebarkan tautan palsu, minta data pribadi, atau mengarahkan pensiunan mengisi formulir yang tidak resmi. Kalau mau cek informasi, gunakan saluran resmi. Jangan pernah kasih PIN, kode OTP, nomor kartu ATM, kata sandi, atau data rahasia perbankan kepada siapapun. Selanjutnya, kita perlu paham dulu syarat agar rapel gaji pensiunan benar-benar bisa direalisasikan. Bagian ini penting banget karena tanpa syarat itu,
pemerintah maupun PT Taspen tidak punya dasar untuk membayar rapel. Tahap pertama adalah pemerintah harus menetapkan peraturan pemerintah atau PPE atau regulasi lain yang sah. Peraturan ini jadi landasan hukum untuk perubahan nominal gaji atau pensiun. Jadi rapel tidak bisa dibayar cuma karena ada keinginan, harapan, atau karena kabar yang ramai di media sosial. Pemerintah harus lebih dulu menetapkan aturan resmi yang menjelaskan adanya perubahan besaran pensiun, siapa saja yang berhak menerima, periode perhitungan rapel, besaran kenaikan, tanggal mulai berlaku, serta mekanisme pembayarannya. Tanpa aturan seperti itu, tidak ada pedoman yang bisa dipakai untuk menghitung dan menyalurkan rapel kepada masing-masing penerima manfaat. Regulasi juga dibutuhkan untuk menentukan perubahan nominal pensiun bagi seluruh golongan. Setiap penerima punya golongan, masa kerja, jenis pensiun, dan komponen pembayaran yang berbeda-beda. Karena itu perhitungannya tidak bisa asal-asalan. Semua harus berdasarkan ketentuan yang seragam, transparan, dan bisa diaudit. Gampangnya begini Bapak dan Ibu, kalau belum ada peraturan baru yang mengubah besaran pensiun, berarti belum ada selisih resmi yang bisa disebut rapel. Rapel itu muncul kalau ada perubahan nominal yang berlaku sejak tanggal tertentu, tapi pembayarannya baru dilakukan kemudian. Nah, selisih dari periode sebelumnya itulah yang nanti dibayarkan sebagai rapel. Jadi tanpa regulasi baru, pemerintah dan PT Taspen tidak bisa begitu saja mencairkan dana rapel. Mereka memerlukan dasar hukum yang jelas. Itulah sebabnya setiap kabar pembayaran harus dicek dulu. Apakah sudah ada PP, keputusan, atau ketentuan resmi yang mendasarinya. Selain regulasi, masih ada tahap berikutnya, yaitu persiapan teknis oleh kementerian terkait bersama PT Taspen. Setelah aturan diterbitkan, pekerjaan belum selesai begitu saja. Masih ada banyak proses yang harus dilakukan sebelum dana bisa masuk ke rekening masing-masing penerima. Persiapan teknis itu meliputi pembaruan besaran pensiun, penyesuaian data berdasarkan golongan dan masa kerja, validasi identitas penerima, pengecekan status penerima manfaat, sampai memastikan sistem pembayaran siap dipakai. Data jutaan penerima tentu harus diproses dengan sangat teliti supaya tidak terjadi salah hitung, pembayaran dobel, kekurangan bayar, atau dana masuk ke rekening yang keliru. PT Taspen juga harus berkoordinasi dengan mitra bayar. Mitra bayar ini bisa berupa bank atau lembaga penyalur yang digunakan untuk menyalurkan dana pensiun kepada masing-masing penerima. Sistem harus dipastikan siap, data harus cocok, dan jadwal penyaluran harus disusun dengan jelas. Jadi walaupun sebuah aturan baru sudah terbit, biasanya tetap dibutuhkan proses administratif dan teknis sebelum pembayaran bisa benar-benar dilakukan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu tidak boleh langsung percaya pada tanggal pencairan yang muncul tanpa penjelasan soal dasar hukum dan kesiapan teknisnya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu konfirmasi mengenai kabar pembayaran rapel pada 25 Juli 2026. Berdasarkan konfirmasi yang disebutkan dalam informasi tersebut, hingga 18 Juli 2026 pemerintah belum mengeluarkan peraturan terbaru mengenai jadwal pencairan rapel gaji pensiunan. Artinya, pada tanggal konfirmasi itu belum ada regulasi resmi yang menetapkan bahwa pembayaran rapel akan mulai dilakukan pada Senin, 25 Juli 2026. Selain itu juga disebutkan bahwa belum ada perubahan besaran gaji atau pensiun hingga Agustus 2026. Skema pembayaran dana pensiun masih memakai skema dan regulasi yang sudah disahkan sebelumnya. Poin ini harus dipahami dengan tenang. Keterangan seperti ini bukan berarti pemerintah selamanya tidak akan membuat kebijakan baru. Keterangan ini hanya menjelaskan kondisi berdasarkan informasi yang tersedia sampai 18 Juli 2026. Jadi jangan menambah kesimpulan sendiri dan jangan memelintir informasi yang sudah disampaikan. Kalau nanti di kemudian hari pemerintah menerbitkan regulasi baru, tentu situasinya bisa berubah. Tapi selama belum ada aturan terbaru, masyarakat sebaiknya tetap berpegang pada ketentuan yang masih berlaku. Jadi informasi mengenai tanggal 25 Juli 2026 belum bisa dianggap sebagai kepastian pembayaran.
Dengan kata lain, kabar yang beredar di media sosial tentang pencairan rapel pada 25 Juli 2026 belum punya dasar resmi berdasarkan konfirmasi hingga 18 Juli 2026. Karena itu, Bapak dan Ibu disarankan jangan terburu-buru menganggap dana pasti masuk pada tanggal tersebut. Tetap cek rekening seperti biasa sesuai jadwal pembayaran pensiun reguler, tapi jangan membuat keputusan keuangan besar berdasarkan kabar rapel yang belum resmi. Jangan sampai berutang, membeli barang, atau menjanjikan pembayaran kepada orang lain hanya karena berharap dana rapel akan masuk pada tanggal tertentu. Bapak dan Ibu juga harus hati-hati terhadap modus penipuan. Biasanya kalau isu pencairan dana sedang ramai, langsung muncul pihak-pihak yang ngaku bisa membantu mempercepat pencairan. Ada yang minta biaya administrasi, ada yang minta foto kartu identitas, nomor rekening, PIN, kode OTP, bahkan ada juga yang suruh klik tautan tertentu. Ingat baik-baik, pencairan resmi tidak memerlukan pembayaran ke perorangan dan tidak pernah meminta kode rahasia perbankan. Kalau ada yang minta data seperti itu tanda bahaya. Jangan kasih apapun. Jangan mudah percaya pada pesan yang bunyinya meyakinkan tapi sumbernya tidak jelas. Jangan juga tergiur dengan janji manis yang seolah-olah bisa mempercepat pencairan. Semua proses resmi harus lewat jalur resmi juga. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa tanggal 25 Juli 2026 memang ramai disebut sebagai waktu dimulainya pembayaran rapel gaji pensiunan. Informasi itu beredar di media sosial dan jadi pembahasan di kalangan pensiunan PNS, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda. Tapi supaya rapel bisa benar-benar direalisasikan, pemerintah harus dulu menerbitkan regulasi sebagai dasar hukum. Setelah itu, kementerian terkait dan PT Taspen harus menyiapkan proses teknis, mulai dari memperbarui besaran pensiun, memvalidasi data penerima, sampai memastikan sistem pembayaran dan mitra bayar siap. Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disebutkan hingga 18 Juli 2026, pemerintah belum mengeluarkan aturan terbaru mengenai jadwal pencairan rapel, belum ada juga perubahan besaran pensiun hingga Agustus 2026, sehingga pembayaran masih memakai ketentuan sebelumnya. Jadi siam terbaik sekarang adalah tetap tenang, jangan gampang percaya pada judul yang terlalu meyakinkan, dan selalu tunggu pengumuman resmi. Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan pensiunan tentu tetap ada. Pemerintah juga diharapkan terus memperhatikan para pensiunan yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, tapi setiap kabar harus dipisahkan dengan jelas antara harapan, isu, rencana, dan keputusan resmi. Silakan tulis pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu juga menerima kabar mengenai pencairan rapel pada 25 Juli 2026? Dari mana informasi itu diperoleh? Mari saling berbagi informasi dengan tetap sopan, dan jangan pernah menyebarkan data pribadi di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan membagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat, membantu Bapak dan Ibu memahami situasi dengan lebih jernih, dan terhindar dari kabar yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga seluruh urusan Bapak dan Ibu selalu dimudahkan. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya.